Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang seni budaya dan prakarya. Silakan buka buku SBDP pada halaman 3-9. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran 1 tentang teknik menggambar. Nah, kali ini kita akan membahas menggambar yang benar itu seperti apa, kemudian menggambar bentuk, menggambar sesuai tema, dan teknik mewarnai gambar. Untuk tujuan pembelajarannya silahkan dibaca sendiri ya. Langsung saja, yang pertama yaitu menggambar. Menggambar adalah kegiatan membuat gambar pada sebuah bidang datar. Nah, perhatikan gambar tersebut. Nah, di situ bidang datarnya adalah kertas yang digambar, kertas buku yang digambar itu merupakan bidang datar. Jadi menggambar itu di sebuah bidang datar. Kemudian alat dan media gambar. Kalian bisa baca bukunya pada halaman 3, alat dan media gambar. Nah, di situ pada gambar tersebut ada cat, ada kuas. Ya. Nah, itu merupakan alat pewarna. Ada pensil warna, cat air, cat poster, dan pastel. Itu merupakan pewarna. Nah, kalau gambar yang di sampingnya lagi, itu merupakan media gambar seperti kertas, buku gambar, dan kanvas. Media gambar itu bahan untuk kita menggambar, bahan untuk digambari. Itu namanya media gambar. Nah, kemudian kalau kita lihat di gambar yang ketiga di situ ada jangka. Nah, itu merupakan salah satu alat bantu dalam menggambar. Alat bantu itu digunakan untuk membantu dalam kegiatan menggambar. Misalnya penggaris, jangka tadi, gunting, dan penghapus itu merupakan alat bantu. Kemudian menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah kegiatan menggambar sebuah benda sesuai dengan sifat dan ciri-cirinya. Jadi harus sama persis ya, menggambar bentuk. Misalnya bentuk sebuah gelas. Jadi kita harus melihat sifat dan ciri-ciri gelas itu dengan menggunakan unsur garis, warna, bidang, tekstur, dan gelap terang pada satu bidang datar. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kita menggambar bentuk, maka kita harus menggunakan unsur seni rupa. Tadi ada unsur garis, bidang, bentuk, gelap terang, warna, tekstur. Nah, coba lihat unsur-unsur seni rupa. Misalnya kita membuat sebuah teko atau gelas. Nah, kita perhatikan di situ masuk ada garis, ada bidang, ada bentuk, ada ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggambar bentuk. Yang pertama itu ada proporsi. Kemudian komposisi, gelap terang, dan objek gambar. Ini yang perlu kita perhatikan saat menggambar bentuk. Kita bahas satu-satu. Proporsi adalah ukuran perbandingan antara bagian-bagian benda yang satu dengan benda yang lain. Nah, proporsi menggambarkan keseimbangan objek yang dilihat dengan aslinya. Perhatikan gambar tersebut. Nah, di situ ada gambar sebuah teko dan gelas. Proporsi itu adalah ukuran perbandingan kita antara yang aslinya sama yang kita buat. Kalau aslinya teko itu adalah lebih besar daripada gelas, maka kalau kita mau menggambar teko tersebut juga harus lebih besar gambaran tekonya daripada gambaran gelasnya. Jangan kebalik.
kita menggambar gelasnya lebih besar daripada tekonya. Nah, berarti kalau seperti itu proporsinya salah. Jadi proporsi itu ukuran perbandingan antara yang asli dengan yang kita gambar. Yang kedua, komposisi. Komposisi adalah susunan tata letak keseluruhan antara benda dan ruang yang digambar. Perhatikan pada gambar pemandangan alam tersebut. Di situ ada gunung, ada pohon, ada rumah. Nah, komposisi itu adalah susunan tata letak yang pas. Misalnya rumah. Rumah kalau kita membuat itu pasti letaknya di atas tanah. Tidak bisa kita membuat rumah itu di bawah laut. Nah, itu komposisinya tidak pas atau tata letaknya tidak pas. Ya. Jadi komposisi itu adalah tata letak keseluruhan benda sehingga terlihat seperti nyata. Yang ketiga, gelap terang. Dalam menggambar bentuk, bagian benda yang terang diberi warna yang lebih muda, lebih terang. Bagian benda yang tampak gelap diberi warna tua atau diarsir dengan pensil. Tujuan memberi gelap terang agar gambar terlihat lebih hidup. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada orang menggambar sebuah sendok. Nah, di situ ada warna yang terang dan ada warna yang digelapkan dengan diarsir dengan pensil. Nah, tujuannya tadi supaya gambarnya itu terlihat lebih hidup. Ya. Seperti kelihatan nyata, seperti asli. Nah, itulah fungsi gelap terang. Ya. Kemudian yang keempat, objek gambar. Objek gambar ialah model, tiruan, atau rekayasa yang dilakukan dalam kegiatan menggambar. Nah, macam-macam objek gambar. Objek gambar itu ada objek benda alam, objek manusia, objek binatang, objek tumbuhan, dan objek bangunan. Jadi objek itu benda yang akan kita gambar. Itu namanya objek. Bisa alam, bisa manusia, binatang, tumbuhan, atau bangunan. Nah, pertama, objek benda alam. Perhatikan. Nah, ini gambarnya adalah objeknya adalah alam. Alam itu ada gunung, ada pohon, ada danau. Nah, itu termasuk pemandangan alam atau gambar dengan objek alam. Kemudian objek manusia. Nah, ini objeknya adalah manusia kalau mau menggambar manusia. Kemudian objek binatang. Nah, ini ada gambar kucing. Kucing termasuk binatang ya. Jadi ini objeknya objek binatang. Kemudian objek tumbuhan. Nah, objek tumbuhan bisa bunga, bisa sayuran, dan lain-lainnya. Terakhir, objek bangunan. Nah, di situ ada gedung, ada Monas, ada Istana Negara, ada masjid. Nah, itu merupakan bangunan. Oke, tahapan menggambar bentuk. Jadi dalam menggambar bentuk itu ada tahapannya. Yang pertama, mengamati benda objek yang akan digambar. Jadi sebelum menggambar itu kita harus mengamati objek yang akan kita gambar terlebih dulu. Yang kedua, membuat sketsa dengan komposisi. Jadi sketsanya itu diperhatikan dengan komposisi. Komposisi tadi susunan tata letaknya. Tata letak keseluruhan objek yang akan kita gambar. Kemudian menentukan proporsi dengan pensil sebagai alat ukur. Bisa dengan pensil perbandingannya. Aslinya teko tadi lebih besar daripada gelas, berarti
proporsinya kalau kita mau menggambar, perhatikan yang mana yang lebih besar, yang mana yang kecil bendanya atau objeknya. Nah, tentukan proporsinya. Kemudian membuat sketsa kasar objek dengan garis bantu. Nah, itu kalian bisa melihat contohnya di buku pada halaman 7. Kemudian tebalkan sketsa dengan pensil, lalu hapus garis bantu. Nah, setelah tadi sudah dibuat gambarnya, kemudian sketsanya itu dihapus atau garis bantunya juga dihapus. Dan yang terakhir, warnai gambar dengan warna yang menarik. Ya, ini hal yang sangat penting juga nih, mewarnai sehingga gambar itu terlihat lebih hidup. Menggambar sesuai tema. Nah, kalau tadi menggambar bentuk, kalau ini menggambar sesuai tema. Nah, tema adalah ide atau gambaran umum tentang sebuah karya. Contoh gambar dengan tema pulau. Nah, ini tema kita misalnya terpikir mau menggambar pulau, berarti tema kita adalah, ide kita adalah pulau. Kemudian gambar tema yang utuh terdiri dari beberapa objek. Nah, perhatikan, pulau terdiri dari beberapa objek, diantaranya ada laut, pasir, binatang laut, pohon kelapa, dan awan. Nah, jadi kalau mau menggambar tema itu harus memperhatikan objek-objek yang nyatanya seperti apa. Nah, kalau pulau, biasanya pulau itu ada pohon kelapa, ada lautnya, ada pasir, ada binatang lautnya. Nah, itu objek-objek kecil sehingga membentuk sebuah karya, sebuah tema pulau gitu ya. Teknik mewarnai gambar. Nah, yang pertama, teknik hatching namanya. Teknik ini yaitu teknik memulas warna dengan membuat arsir. Garis arsiran harus sejajar atau searah. Nah, namanya teknik hatching. Searah, jadi arahnya tuh misalnya lurus semua. Nah, perhatikan gambar. Nah, itu gambar tersebut lurus, jadi lurus semua. Itu namanya teknik hatching. Kalau mau datar semua. Di halaman 9 pada buku kalian juga ada contohnya di situ, teknik hatching. Kemudian yang kedua, teknik cross hatching adalah teknik memulas warna dengan membuat garis-garis yang saling berpotongan atau arsirannya itu menyilang. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gambar lampu tidur ya. Nah, di situ arsirannya menyilang. Nah, itu namanya teknik cross hatching. Pada halaman 9 buku kalian juga ada di situ contohnya. Contoh teknik cross hatching. Jadi arsirannya itu menyilang. Bisa dipahami ya, teknik hatching dan cross hatching. Nah, untuk tugasnya, gambarlah salah satu objek gambar apa saja pada buku gambar kalian. Misalnya mau objek manusia atau objek binatang atau bangunan, terserah. Pilih salah satu dari objek gambar tersebut. Nah, berikan warna yang menarik. Sesudah kita menggambar tadi, sesudah kalian menggambar, berikan warna yang menarik. Perhatikan proporsi, komposisi, dan pemberian warna gelap atau terang saat menggambar. Dan kirimkan hasil gambaran kalian kepada wali kelas masing-masing. Oke, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan ada ulangan harian. Jadi silahkan jawab sendiri soal-soal latihan yang ada di buku, soal-soal pilihan ganda yang ada di buku.
Oke, cukup demikian. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.